Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriah Junaidi, NIM 2009 10 30 20 31. Saya di sini dari kelas Sosiologi Kebencanaan E1 dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani. Saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu bencana, modal sosial, mitigasi bencana, dan juga coping skill atau coping strategi. Indonesia secara geografis dan geologis merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. Berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, abrasi, gunung meletus, dan lain-lain. Akhir-akhir ini melanda hampir di seluruh pelosok negeri, sehingga timbul anggapan bahwa Indonesia merupakan supermarket dari bencana. Sebagian besar dari wilayah Indonesia, 25 dari 33 provinsi, merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam. Selain mitigasi bencana, dalam menghadapi suatu bencana sangat membutuhkan solidaritas masyarakat yang kuat. Untuk upaya menumbuhkan dan memupuk rasa solidaritas yang tinggi ini, maka diperlukanlah yang namanya modal sosial. Apa itu modal sosial? Menurut Ullman, ada 6 bentuk dari modal sosial, yaitu kewajiban dan ekspektasi, yang kedua saluran informasi, yang ketiga norma dan sanksi efektif, yang keempat relasi wewenang, kelima organisasi sosial yang dapat disesuaikan, dan yang keenam yaitu organisasi yang disengaja. Modal sosial adalah suatu serangkaian nilai ataupun norma-norma informal yang dimiliki bersama di suatu wilayah di antara para anggota suatu kelompok masyarakat. Dan di anggota masyarakat tersebut saling terkait, saling mengenal, yang didasarkan pada nilai kepercayaan pada norma tersebut dan jaringan sosial. Sedangkan menurut Pierre Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya, baik yang aktual maupun yang potensial, terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap, yang didasarkan pada saling mengenalnya antara yang satu dengan yang lain. Bencana adalah urusan bersama dan merupakan peristiwa yang sering terjadi berulang kali. Di setiap wilayah potensi bencana pasti akan ada. Namun kita tidak pernah tahu kapan waktu akan terjadinya bencana tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bencana tersebut, yaitu dengan mitigasi bencana. Pada pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditunjuk untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu bencana atau ancaman di suatu daerah tertentu. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu yang pertama, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana dan di setiap wilayah. Yang kedua yaitu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat dalam hal menghadapi suatu bencana.
karena bermukim di daerah yang rawan bencana sangat membutuhkan sosialisasi yang tepat. Dan yang ketiga yaitu mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu untuk dihindari, serta mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri jika bencana tersebut datang secara tiba-tiba. Yang terakhir yaitu pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana di suatu wilayah yang mempunyai risiko rawan bencana tersebut. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Misalnya seperti faktor manusia dan lain-lain, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada banyak sekali jenis bencana, namun secara garis besar bencana dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga bisa saja wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa sosial yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas, dan bisa juga teror. Contoh sederhananya misalnya seperti gotong royong dan kerjasama. Gotong royong adalah modal sosial yang sudah sangat mengakar di beberapa desa. Budaya tersebut, gotong royong dan kerjasama tersebut tercermin dalam budaya saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam suasana yang seperti sekarang, wabah virus corona yang sangat membutuhkan gotong royong dan saling tolong menolong bagi warga yang terkena virus COVID-19 tersebut. Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang lebih bisa membantu masyarakat sekitar yang finansialnya menurun, terutama yang terkena imbas dari wabah corona seperti saat ini. Kerjasama juga sangat diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga suatu produk atau suatu makanan yang sering digunakan masyarakat setempat, seperti menimbun barang dan lain-lain. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap dan bisa mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana COVID-19 ini. Dalam kondisi demikian, semua orang bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian untuk dapat berkontribusi dalam menolong masyarakat setempat sebagai bentuk solidaritas dan kerjasama yang baik antara satu orang dengan orang lainnya. Sebab dunia usaha berhubungan dengan sumber daya manusia dan pasar. Keduanya itu digerakkan oleh manusia, dan wabah corona
seperti sekarang ini, mengincar manusia siapa saja, di mana saja, tidak peduli itu dari kalangan yang tua, muda, kaya maupun miskin. Jadi dalam hal ini kita harus bersama-sama bergotong royong untuk segera mengatasi hal tersebut. Kurang lebih begitu contoh dari modal sosial dan mitigasi bencana yang dapat membantu dalam mengatasi suatu bencana. Coping skill merupakan suatu proses yang dialami seseorang atau komunitas untuk mengatasi kondisi atau permasalahan tertentu agar menjadi lebih baik. Proses ini diindikasikan dari ruang lingkup konsep ini yang mencakup perasaan, pemikiran, dan tindakan. Contohnya, coping strategi yang dilakukan warga yang selamat di Kabupaten Bantul adalah mengelola kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal erat kaitannya dengan kebiasaan dan budaya lokal yang masih berlaku secara umum di Kabupaten Bantul. Kearifan lokal tersebut mencakup kegiatan tolong-menolong antar sesama warga dan gotong royong, berbagi peran menurut gender masing-masing, dan memberikan prioritas bantuan pada warga yang lebih membutuhkan. Dengan melaksanakan kearifan lokal ini, warga mampu bertahan dan mengurangi risiko dari dampak lanjutan setelah bencana gempa. Kearifan lokal mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, terutama pada masa-masa kritis pada hari kejadian gempa dan 2-3 hari setelah kejadian tersebut. Bantuan dari pemerintah dan donor lainnya belum tiba di lokasi-lokasi gempa tersebut, sedangkan dengan melakukan coping strategi tersebut, masyarakat bisa survive dalam keadaan bencana alam tersebut. Coping strategi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul dalam menghadapi bencana gempa bumi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Bantul berakar dari kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan tolong-menolong, saling membantu sesama warga yang membutuhkan, gotong royong untuk kepentingan bersama, rasa empati, dan kebiasaan warga dalam menggalang persiapan berupa aset dan akses, seperti inventaris peralatan masak dan makan serta tenda. Sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan bersama dan menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit pada masa darurat bencana. Upaya-upaya yang dilakukan warga Bantul untuk mengindikasikan upaya kemandirian warga, dan upaya ini sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan mobilisasi sumber daya masyarakat. Modal sosial yang berkembang di masyarakat ini perlu dipertahankan dan ditumbuh kembangkan serta dijadikan contoh bagi setiap daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam. Revitalisasi kearifan lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal baik formal maupun informal sangat diperlukan, utamanya untuk mendukung upaya masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko apabila terjadi bencana alam sewaktu-waktu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.